apa yang mereka sampaikan. Jawabannya mungkin nggak dipakai hari ini, tapi nanti dipakai nanti pas teman-teman sudah mau fokus ke surga. Padahal fokus ke surga itu harusnya setiap saat, teman-teman. Paling gampang kalau misalnya kita mau ingat adalah, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan itu adiknya teman Mbak sekolah di SMP Muhammadiyah Gamping, masih saudara ya, masih punya teman ya di SMP Muhammadiyah Gamping, dekat ya. Itu SMP Muhammadiyah 1 Gamping, kan SMP-nya ada juga ya. Nah itu nggak tahu, dia biasanya pingsan di sekolah. Tapi kalau anak pingsan tuh di sekolah biasanya udah pingsan aja gitu ya. Kodarullahnya dia berangkat sekolah itu sendiri, naik motor sendiri. Nah nggak tahunya dia pingsan di jalan dan kecelakaan. Nah itu masih anak SMP teman-teman, masih anak SMP, berarti seumuran teman-teman. Paling mudah kalau kenapa kita harus jadi anak soleh-soleh ya, kenapa? Karena kematian itu rahasia. Kok ternyata kodarullahnya Mbak umurnya juga cuma sampai nanti malam, kan kita nggak akan pernah tahu ya. Nah jadi kalau paling gampang mau jadi anak soleh-soleh itu ingat aja, kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, kayak gitu. Nah keuntungan selain itu adalah kalau teman-teman jadi anak yang soleh-soleha, itu pasti dikelilingi sama orang-orang baik. Kalau teman-teman merasa, aku ini harus jadi cah alim, orang duwe konco, masih ada yang seperti itu, masih nggak apa-apa teman-teman. Kan teman-teman jadi beda sendiri. Dari 100 siswa yang ada di sini, cuman Mas siapa namanya? Mas Hidan yang ternyata setiap subuh sholat di masjid. Kalau enggak, ternyata dari 100 orang ini ternyata cuman Mbak siapa yang jilbab hitam nomor 3 di depan Mbak, yang nengok temannya? Mbak siapa? Mbak Bunga, namanya Masya Allah ya, tadi Mbak Gelis, sekarang Mbak Bunga gitu ya. Mbak Bunga ternyata satu-satunya anak yang berbakti sama orang tua. Amin, kayak gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, jadi pembeda itu nggak apa-apa. Nanti suatu saat teman-teman akan merasakan perbedaan teman-teman membawa suatu perubahan. Oke, yang kedua kita ngomongin mandiri. Tadi alhamdulillah, berarti teman-teman udah mandiri karena bisa bangun sahur sendiri, itu satu pahala. Kedua, siap-siap bangunin tetangganya buat sahur, 2 pahala lagi. Apalagi biasanya habis itu kalian ngapain? Habis bangunin sahur biasanya apa? Sholat jamaah di masjid. Nah ini kelihatan nih yang jawab, berarti kemungkinan pasti setiap hari sholat subuh di masjid. Masya Allah. Semoga yang lain juga ya, kayak gitu. Biasanya juga kalau misalnya nggak mau ikut sholat jamaah di masjid, senang ini Mbak, ketimpang-ketimpung. Kalian banguninnya pakai apa? Pakai drum, pakai speaker. Ada lagi? Toa masjid, seru ya? Gak apa-apa teman-teman, ikut aja dulu. Nanti lama-lama jadi kebiasaan yang baik. Oke, selanjutnya selain bangun sahur sendiri, di sini siapa yang kalau habis sholat maghrib, sholat isya langsung buka buku PR-nya? Oh, nggak ada PR sekarang, Masya Allah, canggih banget sekarang. Kalau nggak ada PR adanya apa? Ngaji. Apa? PR-nya soalnya dikerjainnya di sekolah Bu, jadi jam 6 itu saya berangkat pagi ngerjain PR-nya di sekolah gitu. Oh nggak pernah dikerjain, aduh gimana itu nanti kalau nggak naik kelas gimana? Nggak ya teman-teman, jadi mandiri di sini adalah satu, teman-teman punya kemandirian atau kesadaran untuk melakukan kebaikan itu sendiri atau melakukan aktivitas teman-teman itu nggak perlu diingetin sama orang. Contohnya ujian teman-teman, kalau ada PR sebenarnya itu bukan menyulitkan. Kan kalau anak-anak Gen Z sekarang Alpha ya kalian ya, malahan ya Alpha atau apa kalian? Kalau kalian dikasih PR, duh capek Pak, sudah sekolah dari pagi sampai sore, sampai rumah masih disuruh kerjain PR. Padahal teman-teman, kalau nggak ada PR dibuka lagi nggak bukunya? Nggak, orang dikasih PR aja nggak dibuka, apalagi dikasih PR gitu ya. Nah, tapi kalau kita dikasih PR, itu kan kita baca ulang ya. Itu IPM dulu, zamannya Mbak, setiap hari Jumat itu yang keliling ngambilin infak di kelas adalah teman-teman IPM.
Tahu nggak kenapa seru ngambil ini Pak? Betul, kita ikut pelajaran Jabar lama. Gak apa-apa teman-teman, melewatkan satu kebaikan untuk kebaikan yang lainnya. Gak boleh gitu ya teman-teman. Tapi ternyata IPM seru ya. Ya nggak? Yang ikut IPM sering ikut kegiatan undangan keluar sekolah ada?